Hello guys, selamat datang kembali di channel Favorite Kesai Movies. Kali ini Mimin akan menceritakan film drama terpopuler para generasi Gen Z yang baru aja rilis akhir tahun 2025. Mimin doakan semoga kalian sehat selalu dan murah rezekinya tanpa nunggu lama, langsung saja. Ini dia alur ceritanya. Scene berganti di mana Lucas sangat setia menjaga dan menjenguk Max di rumah sakit yang kebetulan satu tempat dengan orang tua. Nancy dirawat, seperti biasa dia selalu menceritakan hal-hal yang terjadi pada teman-temannya. Hey Max, can't win this without you. Okay, so Di sini Nancy sangat gelisah sekali karena sangat lama menunggu dan masih belum bisa menjenguk ibunya. Mereka pun berbincang soal kejadian sebelumnya di mana Holly sering mengatakan bertemu seorang pria misterius bernama Pak Wishlist. Yang mana kata gurunya nggak nyata karena pernah melihat adiknya berbicara sendiri di taman sekolah dan nggak ada siapa. Siapa alias teman hayalan anak kecil. Nah, teman hayalannya itu sering memperingatkan Holly akan bahaya yang akan datang, yaitu monster jahat berencana akan menculiknya. Di sini Mike menyesal karena tak percaya perkataan adiknya yang dipikirnya karena anak kecil biasa berimajinasi. Nancy pun mempunyai ide. Mobil van berlaju dengan kencang mencari sinyal. Seperti biasa Steve yang selalu perhatian dan khawatir dengan Dustin. Memastikan kejadian yang dialaminya adalah hasil dari keegoisannya sendiri. Steve juga menceritakan semua kejadian yang menimpa keluarga Nancy termasuk hilangnya Holly. Dustin terusan mengelak kalau dia suka memancing dengan memakai kaos. Eddie yang membuat musuh-musuhnya membuli dan menghajarnya. Bukannya mengaku salah Dustin, malah ngeyel dan ngajak ribut. Steve pun marah dan Jonathan yang lagi nyari sinyal malah tidak bisa fokus di belakang. Scene pun berganti. Terlihat Joyce yang masih ada di stasiun bawah tanah tempat perkumpulan para anak muda geng Z ini. Masih setia menunggu sinyal masuk. Dia masih kebingungan dikibulin Ma Robin yang katanya kalau ada tanda merah menyala artinya sinyal lagi rusak alias error. Holly is still missing. Where is your plan? It's genius. You think so? Totally. You got an antenna in your head, goddamn. Padahal itu cuman alasan dia buat bisa mengobrol dan membujuk Will soal ide cemerlang yang sempat tak disetujui sang ibu. Precisely. So what do you say? Terlihat Hopper yang kewalahan berjalan sangat lambat dikarenakan luka tembak yang ia alami. Sementara Elle terus tergesa-gesa tanpa tahu situasi sang ayah setelah melihat apa yang terjadi dengannya. Ia pun syok dan berhenti buat ngobatin lukanya. Terlihat luka sang ayah parah. Elle merasa kasihan tapi sang ayah berkata itu hanya luka ringan. Elle menyahut sang ayah keras kepala. Demikian juga dirimu, timpal Hopper membalas. Dia menasehati sang anak menjadi superhero itu bagus, tapi juga harus dengan persiapan yang matang. Bukan hanya ambil tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Sang ayah teringat masa lalu di mana sebelum bertemu Elle, dia selalu teringat anak kandungnya yang sudah meninggal. Sejak itu dia trauma berat dan bertemu Elle membuatnya merasa kembali hidup dan bersemangat. Ia pun berkata nggak akan mau kehilangannya juga. Scene berganti. Terlihat Pak Dokter yang lagi santuy. Dihampiri oleh Nancy dan Mike yang mana mereka ngotot ingin ketemu ibunya karena keadaan darurat. Tapi tetap saja masih belum diizinin. Dengan kesal meninggalkan ruangan, mereka pun merencanakan sesuatu. Dan tetap menuju kamar sang ibu. Di depan hutan, nampak Will dan Robin yang sudah melarikan diri dari ibunya hendak masuk ke dalam.
I'm more scared of my mom. Dia berkata lebih takut akan ibunya soal rencana ini daripada hutan yang menyeramkan di malam hari. Yeah. Mereka pun berbincang soal sinyal yang didapat Will mungkin karena monster Darmageddon ada di dekatnya. Dan jika tiba-tiba lewat atau berada dekat sini pasti akan menemukan sesuatu sinyal dan bisa mengetahui keberadaan Holly. Robin pun kegirangan melihat tempat di mana Will dulu sering bermain dan membuat permainan anak-anak di situ. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Dan Will mendapatkan penglihatan soal suara anak-anak kecil. In my vision. Scene pun berganti. Suasana di Upside Down yang sunyi mencekam di mana hanya ada Elle dan Hopper yang tiba-tiba menemukan sepatu Holly. Dan sesuatu yang tak terduga terlihat nyata. Ada benteng pembatas yang berbentuk mengerikan yang sangat besar dan luas dan gak tahu di mana ujungnya. Elle pun berasumsi kalau Holly ada di dalamnya. Incoming. Scene berganti, di rumah sakit Mike dan Nancy pun akhirnya lolos dari penyamaran dan berhasil masuk ke ruangan sang ibu. Dengan muka khawatir dan sedih, mereka pun bertanya soal kondisinya. Apakah sang ibu baik-baik saja dan bisa menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku Holly sebelum diculik. Could you maybe write? Kertas dan pena pun diambil. Tangan gemetar mulai terasa dan coretan nama pun muncul dengan terbata-bata sambil menahan sakit. We just need your help. Sang ibu memberitahukan kejadian dan perilaku Holly yang sebelumnya. Tentu saja soal hubungan antara Holly dan pria misterius yang ditemuinya bernama Tuan Wishlist. Dan dia tidak berwujud alias nggak ada. Di mana diperlihatkan kejadian di taman yang mana gurunya melihatnya berbicara seorang diri. Terlihat Will dan Robin ada di taman sekolah Hal. Yang mana Will mendapatkan penglihatan soal Holly yang waktu itu berbicara dengan Mr. Wishlist. Dia merasa bisa melihat kesemuanya bukan hanya lewat monster Darmageddon, tapi juga lewat mata. Holly dan juga anak-anak lainnya yang ada di sana bahkan Vecna itu sendiri. Dan akhirnya terjawab bahwa Mr. Wishlist sebenarnya adalah Henry. Di awal part sudah saya jelaskan siapa itu Henry ya guys. Dia adalah monster Vecna. Dan tibalah Holly di rumah mewah seperti istana untuk anak-anak bersama Henry. Ia pun berbohong kalau ini tempat aman dari monster. Dan akan menolong keluarganya juga seperti yang ia lakukan padanya.